Assalamualaikum, salam lestari kawan-kawan semua. Udah sangat lama tidak bikin video karena terhalang jarak sama Nopeng, jadi kita nggak sempat lagi masuk hutan, terus mewujudkan beberapa konten-konten yang mau kita lakukan. Salah satunya itu mungkin kunjungan ke rumah Pak Sahar. Ya mudah-mudahan ada waktu lah, soalnya ini juga masalah terikat sama pekerjaan. Sesuai janji saya, kali ini saya mau share pengalaman saya mendaki Gunung Singgalang. Nah, setelah pendakian pertama saya gagal, akhirnya kami memutuskan untuk kembali mendaki lagi. Tapi saat itu telah bergabung di Sispala Rantai Kopala. Sudah belajar cara berkegiatan, sudah belajar cara survival, sudah belajar cara mountaineering, dan mempelajari semua disiplin keilmuan yang ada di dalam dunia kepecinta alaman. Akhirnya kita sepakat buat daki gunung lagi pada saat itu. Nah, karena dulu itu base campnya itu kan di rumah Uncu, ya kan, di rumah Uncu. Nah, di sebelah rumah Uncu ini rumah etek saya, tempat saya tinggal. Nah, di rumah etek saya itu ada yang tinggal di situ, kon-kon ada banyak lah. Ade ini masih saudara. Terus ada si Idep, ada Pak Cik ini udah kayak saudara sama keluarga kita yang di Siantar. Kebetulan kakak ibu saya yang paling tua itu kan tinggal di Siantar. Nah, jadi tiba-tiba terbukalah pas lagi ngumpul nih di rumah Ete nih, kita ngumpul nih. Jadi terbukalah cerita, yuk daki gunung lagi gitu. Itu waktu itu saya cerita antara saya, Nopeng dan Uncu gitu. Nah, mendengar kami bercerita, kebetulan di situ ada si Al, ada Pakci, ada Handoko, ada Idep. Nah, akhirnya kita sepakat buat daki gunung lagi ke Gunung Singgalang. Setelah perencanaan matang, kami packing semuanya sesuai dengan standar yang sudah kita pelajari di Sispala. Kemudian seperti biasa, tradisinya di zaman saya itu belum ada handphone, belum ada gadget. Ya, kita ngumpul di depan rumah Huncu, ke pinggir jalan. Nah, itu memang rute perlintasan, jalan besar perlintasan antar kota. Jadi pada saat itu kita nunggu bus. Nah, nunggu bus, naik bus NS, kami rame-rame hari itu. Waktu itu berangkatnya malam, berangkat kita menuju Kota Baru. Setelah sampai di Kota Baru, checking perlengkapan dan segala macam. Nah, akhirnya kami sepakatlah untuk berangkat. Jadi pada saat itu personelnya saya, Nopeng, Uncu, Al, Idep, sama Handoko, sama Pakci. 7 orang. Wah, 7 orang itu berarti pada saat itu. Ramai sekali. Jadi akhirnya saya dan tim akhirnya berangkatlah menuju ke Singgalang. Kami mendaki memang kalau rute Singgalang itu cadas. Rute Singgalang itu hampir nggak ada bagian yang datar. Kita nanjak terus. Berat rutenya. Awalnya saya kenapa memilih Gunung Singgalang itu ya pertama karena pernah naik dan gagal, yang kedua karena penasaran gitu. Dan kabarnya kalau sudah pernah ke Singgalang dan sampai puncak, untuk daki gunung yang lain itu lebih mudah gitu. Itu pameonya pecinta alam pada saat itu. Berangkatlah kami, terus akhirnya sampai ke Pesanggerahan. Setelah lewat Pesanggerahan sedikit ada masalah tuh, si Ade Angah seperti terkena gejala hipotermia. Pada zaman itu belum begitu sering diucapkan kata-kata hipotermia, cuma yang jelas badannya mendingin dan matanya udah mulai menguning, udah nggak sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Akhirnya Uncu dan Nopeng mencoba melakukan tindakan penyelamatan lah, dengan cara diselimutkan pakai sleeping bag, sama bahkan tenda pun dimasukkan ke dalam sleeping bag biar bisa lebih hangat. Setelah dia mulai agak tenang, dia sudah memutuskan bahwa dia tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya si Dep lah yang membantu mengantarkan adik ke bawah. Akhirnya setelah kita sepakati bersama tim, kita sepakat untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya kita lanjutkanlah perjalanan tersebut. Memang betul-betul menguras energi, apalagi berangkat malam itu kita berbagi oksigen sama tumbuh-tumbuhan kan, sama pepohonan. Nah, itu yang membuat perjalanannya jadi lebih berat sebenarnya.
saya masih bisa merasakan sensasi nafas yang terengah-engah, aroma tanah dan aroma tanah di pegunungan pada malam itu, cuaca yang mulai mendingin, kadar oksigen yang mulai menipis, tapi itu nggak menyurutkan, nggak semangat, kita jalan terus. Akhirnya ketika hari sudah mulai agak terang, kita sampailah di hutan lumut. Nah, hutan lumut itu yang betul-betul membuat saya takjub sekali karena kalau sekarang ini saya, makanya kenapa saya senang nonton filmnya Avatar tuh. Avatar itu di hutan-hutan yang dalam film itu mirip seperti yang di Gunung Singgalang pada saya saksikan pada saat itu gitu. Luar biasa saya takjub di sana sampai kami akhirnya memutuskan berfoto di situ. Nah, gitu. Oke, buat kawan-kawan semua, bantu like, subscribe, share, dan komen channel ini supaya terus berkembang dan kita bisa bikin konten-konten lebih baik dan bisa menjelajah, karena impian saya Nopeng dan Uncu masih ingin menjelajah Indonesia bersama-sama untuk membuat video dan berbagi cerita dengan kawan-kawan. Balik lagi setelah kita berfoto-foto di hutan lumut, akhirnya kita terus melanjutkan perjalanan sampailah kami di Talago Dewi. Nah, Talago Dewi ini dulunya kawah aktif, kemudian karena sudah tidak aktif lagi, disusuri hujan akhirnya menjadi sebuah telaga. Nggak tahu saya siapa yang memberikan nama Talago Dewi karena udah lama sekali memang diberi nama itu di Gunung Singgalang. Sampai kami di Gunung Singgalang dengan penuh keharuan, ya kan, apalagi kalau Nopeng sama Uncu itu kan pendakian pertama tuh. Kalau saya sendiri itu kan udah pendakian yang kedua. Dan di pendakian kedua ini saya nggak ketemu sama bapak-bapak yang megang senapan itu, nggak ketemu. Dan kami berfoto, buka perlengkapan, bikin kopi, bikin teh. Walaupun hanya nggak sampai 1 menit, itu minuman sudah kembali dingin. Bikin seperti dicampur es. Makan, kami minum, masak, logistik, merehatkan badan, dan berputar-putar di sekitar telaga. Ada Uncu juga sempat cerita bahwa kejadian anak Kapolda yang hilang itu lokasinya di sini. Bang Uncu tuh serba tahu. Jadi sudah kami cerita, akhirnya kami putuskan lah buat turun. Setelah disepakati semua, setelah sampai semua niat dan impian ke sana, dan itu juga memacu adrenalin saya buat wow, saya harus jadi pendaki gunung. Saya bikin list sampai di rumah, gunung-gunung apa yang bakal saya daki. Nah, itu yang membuat saya bangun. Walaupun sampai sekarang kayak Firsa Besari bilang, ketika ditanya kenapa sih naik gunung, itu hampir semuanya tidak punya jawaban. Karena memang tidak ada yang mampu melisankan bahasa rasa. Bahasa rasa itu luas, bahasa rasa itu universal, dan teramat sedikit perbendaharaan kata-kata kita untuk bisa mengejawantahkan itu dalam sebuah kalimat. Kami melakukan perjalanan seluruhnya. Setelah puas, akhirnya impian tercapai, puncak sampai, akhirnya kita turun lagi. Saya udah semangat turun, kita turun. Nah, pas perjalanan turun, hampir di ada kebun lobak itu, setelah sampai ke Pesanggerahan itu mau turun ke bawah itu ada jalan agak curam. Nah, saya coba turun, cuma karena terlalu curam akhirnya saya nggak terkontrol jalan, akhirnya saya terguling-guling sampai ke bawah. Dan cerita saya terguling-guling sampai di bawah di Gunung Singgalang ini terkait sama cerita waktu saya hilang di Merapi gitu. Jadi salah satu ada orang yang pandai gitu bilang bahwa saya itu sudah diintai sama penghuni gunung itu sejak mulai dari Singgalang, dan kabarnya saya jatuh di Gunung Singgalang itu ada yang menjegal gitu. Itu kata orang-orang yang mengatakan itu. Bahkan dia tahu kejadian saya terjatuh di Gunung Singgalang itu. Saya jatuh, hilang keseimbangan, terguling-guling sampai di bawah. Akhirnya kawan-kawan antara ketawa dan khawatir gitu. Walaupun banyak ketawanya, mencoba mengejar ke bawah, menolong, dan istirahat sebentar di situ, mengembalikan tenaga, mengembalikan shock sudah kejadian.
Dan akhirnya kita dibawalah sama kawan-kawan. Kita lanjutkan terus jalan turun ke stasiun TVRI. Stasiun TVRI itu udah dekat lah, mau jalan ke bawah lewat Pandisike. Nah, di sini ada kejadian unik. Jadi pas kita sepakat nunggu, kalau dulu tuh angkutan umum tuh kayak mobil pickup, cuma di belakangnya dikasih tenda. Nah, orang-orang biasanya pakai itu buat turun ke bawah, turun ke daerah perkotaan. Kita nunggu itu sebenarnya buat bisa ke bawah lagi, habis itu baru nunggu bus kan buat pulang ke Padang. Entah kenapa si Al ini tiba-tiba memutuskan untuk jalan ke bawah sendiri. Dia packing kerel dia packing semuanya, masukkan dalam kerel, angkat kerel, berangkat dan bilang, aku duluan lah jalan ke bawah ya. Nggak tahu kenapa dia buru-buru, kita juga nggak ngerti. Ya kita bilang ya udah silakan gitu. Ya, kita tetap konsisten walaupun agak lama waktu itu nunggu angkutannya. Kemudian angkutan itu datang. Pas angkutan itu datang, penuh lah isi angkutan tuh, ada kami dan beberapa masyarakat. Turun ke bawah. Pas turun ke bawah nah si Al ini dia masih jalan, belum sampai gitu, dan kita potong pakai mobil itu. Nah masalahnya nggak bisa kita naikin si Al karena mobil angkutan itu udah penuh, jadi si Al nggak bisa naik dan si Al tetap terus jalan ke bawah. Akhirnya kita sampai di bawah, nungguin si Al lagi sampai di bawah gitu. Sampai di bawah Kota Baru, kita makan minum ngopi sebentar, kemudian nunggu bus lagi buat datang buat ngantar kita pulang ke Padang. Sensasi setelah pulang dari gunung itu, saya sudah menggebu-gebu sekali ingin lanjut mendaki ke Gunung Merapi, gunung yang pertama saya daki dan membuat saya tidak bisa pergi mendaki gunung lagi pada tahun 2001. Itu kram di bagian paha ketika usai mendaki itu hampir 2 mingguan saya rasain. Selama pergi sekolah itu terasa kram terus di bagian paha. Nah itulah sensasinya kalau pergi naik gunung. Dan saya mencintai dunia itu pada saat itu. Sampai sekarang malah, cuma masalahnya terhambat karena ya belum bisa kemana-mana. Akhirnya makanya pas kita bilang sama Nopeng, next kelanjutan dari konten-konten kita nih Peng, ya kita traveling aja. Jadi kita punya impian kalau channel ini besar, kita mau traveling keliling Indonesia, mau pergi misal nih pergi Kalimantan 2 minggu di hutan-hutan Kalimantan, tinggal di situ, kemudian lanjut lagi ngetrip kemana. Ya makanya terima kasih support kawan-kawan sampai sejauh ini masih bertahan tetap di channel ini, dan mudah-mudahan nanti ketika channel ini berkembang, ketika saya main ke suatu tempat, kita bisa ketemu, kita ngopi, kita bisa share dan bisa diskusi tentang apa saja, terutama tentang dunia pecinta alam. Dan biar channel ini berkembang, jangan lupa sekali lagi saya ingatkan, bantu subscribe, like, share, dan komen konten ini. Mudah-mudahan ada waktu saya balik lagi ke Padang, saya akan bikin video lagi sama Nopeng. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.